Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini saya akan menyampaikan demam berdarah secara mudah. Demam berdarah itu suatu penyakit Bapak Ibu yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan nyamuk ini itu beda ya dengan nyamuk yang kita temui tiap hari. Nyamuk ini punya kebiasaan yaitu sukanya gigitnya kalau pagi, ya kalau pagi. Pagi biasanya jam berapa ya? Sekitar jam 6, 2 jam, jam 6 sampai jam 8 pagi Pak Ibu. Biasanya seperti itu. Makanya kalau banyak kasus demam berdarah itu menyerang pada anak-anak. Dan nyamuk ini punya kebiasaan jadi suka daerah yang bersih. Dan Pak Ibu, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya anak-anak mungkin bayi ya? Makanya kalau kita di rumah punya anak kecil, bayi, itu sebaiknya kalau tidur pakai kelambu ya, pakai kelambu. Karena nyamuk itu nggak bisa ngisi, daripada kita pakai autan, pakai asap obat nyamuk yang berasap. Kemudian Pak Ibu, gejalanya, kalau ada anak atau dewasa yang kena gigitan nyamuk dengan demam berdarah, itu gejalanya apa ya? Yang paling sering adalah panas atau demam, atau kalau orang bilang sedikit sih kami. Dan panasnya itu punya ciri khas Bapak Ibu. Panas itu sekitar 3-4 hari ya. Hari pertama, kedua, ketiga, panasnya akan naik terus. Hari pertama sudah berubah di bidan, hari kedua nggak sembuh, hari kedua berubah di beberapa nggak sembuh, hari ketiga berubah di Pak Dokter sudah nggak sembuh karena panasnya naik terus. Tapi pada hari keempat Bapak Ibu, panasnya tiba-tiba turun. Oh, anak saya sembuh ya. Oh, anak saya sembuh. Padahal hari kelima dia naik lagi. Dan itu loh demam berdarah. Memang pada hari ketiga dia akan panasnya turun seperti sembuh. Kemudian hari kelima dia akan panas lagi. Jadi itu tanda-tandanya demam. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, anak yang kena demam berdarah perutnya akan sakit, mules, nyeri ulu hati. Di samping itu mulai muncul bintik-bintik merah. Nah ini untuk bedain bintik merah ini apakah karena gigitan nyamuk biasa atau karena demam berdarah, cara mudahnya adalah, nah kalau gigitannya itu kita lebarkan, gigitannya kita lebarkan gini Bu. Kalau hilang berarti gigitan yang biasa. Tapi kalau kita lebarkan terus tidak hilang, kita harus curiga ya, kita berarti pasti ini curiga, gampang kita lebarkan. Kalau menghilang berarti gigitan yang biasa, tapi kalau tidak hilang itu kemungkinan demam berdarah. Kemudian Bapak Ibu mulai muncul mimisen, mulai muncul diare bisa. Kebanyakan Bapak Ibu kasus demam berdarah yang nggak tertolong itu adalah di rumah. Ya, tiba-tiba di rumah sakit. Dokter rumah sakit seperti dari ke-4 ke 5 yang bisa dilakukan adalah pengobatan suportif. Pengobatan suportif itu bukan membunuh kumannya, enggak. Kalau diare diobatin diarenya, kalau dia muntah darah mimisan, transfusi darah itu yang dilakukan. Tapi kalau rumah sakit sudah dari ke-4 ke 5 itu namanya gejala shock dan kemungkinan kecil tertolong. Sehingga itu loh kenapa kok banyak kasus dari lingkungan kita itu meninggal itu karena awal pertolongan di rumah sakit.